selamat pagi Sobat PGSD. Selamat datang di podcast PGSD dengan tema Aku Sang Juara. Nah, kali ini terkait informasi apa saja sih yang akan kita bahas? Kita panggilkan dulu mahasiswa PGSD dengan prestasi yang luar biasa. Ya, halo. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita kulik lebih dalam mengenai prestasi dari mahasiswa PGSD, boleh diperkenalkan dulu dengan Kak siapa? Oke. Nama saya Lintang dari PGSD 2021C. Oke, biar lebih enak nih Iya. manggilnya, dipanggil apa? Kak Lintang? Ya, Lintang aja. Iya. Oke, Iya. Kak Lintang ya. Eh, Kalau saat ini kesibukannya di kampus ngapain aja sih Kak, kalau boleh tahu? Oke. Langsung ditanya nih ya. Aduh. Oke. Kesibukannya di kampus. Mungkin ya kuliah karena gini ya. Karena aku ini mahasiswa yang nggak ikut UKM, jadi sama kayak kupu-kupu ya. Kuliah pulang. Kuliah pulang. Nah, kan ada ekstra wajib ya di PGSD. Jadi aku ikutnya di ekstra itu aja. Nah, waktu semester 1 aku ikut di storytelling dan sekarang aku ikut ekstra public speaking seperti itu. Oke. Nah, dari kegiatan tersebut, apa sih yang bisa kakak dapat? Tadi kan kakak mengikuti kegiatan ekstra storytelling ya? Benar. Apa sih yang kakak dapat dari kegiatan tersebut? Oke. Dari kegiatan ekstra storytelling nih khususnya, karena kalau yang public speaking ini baru kan, dan aku baru ikut di pertemuan kemarin itu satu kali pertemuan. Tapi kalau yang public speaking ini wah, nggak usah ditanya ya, banyak banget mulai dari tentor yang luar biasa. Aku kenalin ya tentornya, Kak Hilmi itu sebagai tentor dari storytelling. Storytelling. Iya benar, storytelling. Terus ada teman-teman dari kelas lain, jadi bukan cuma satu kelas aja, tapi kelas lain. Karena di situ kita emang duduknya itu nggak boleh yang harus satu kelas gitu. Kita mencar ya. Kalau bisa beda kelas gitu. Jadi kita banyak kenal satu sama lain. Jadi gitu. relasinya lebih Iya, banyak. benar-benar. Oke. Udah. Nah, Kak Lintang ini kan salah satu mahasiswa berprestasi nih di PGSD ya. Aduh. Nah, prestasi apa saja sih yang sudah Kak Lintang dapat dari storytelling ini tadi? Oke, kalau storytelling sendiri aku ikut kemarin itu di semester 2 ya, ikut lomba semester 2 dan alhamdulillah aku dapat juara 2 mendongeng gitu. Boleh di-sharing sedikit mengenai lomba dan sampai bisa menyabet juara itu gimana sih Oke. ceritanya Kak? Aduh, cerita nih ya. Iya, Oke, boleh. karena storytelling kita harus cerita ya. Iya. Oke, ceritanya jadi gini. Awalnya aku ikut storytelling itu karena aku tertarik. Tertariknya itu bukan karena apa-apa. Di sini karena kata-katanya storytelling. Nah, itu kan kalau kita pikir itu berarti bahasa Inggris ya. Iya, Ya Kak ya. bahasa Bahasa Inggris. Inggris ya. Oke. Nah, di situ aku kan bahasa Inggris. Oh, emang bahasa Inggris aku kurang nih. Terus aku terjun di situ. Udah aku ikut storytelling aja. Oke, ternyata ketika aku ikut storytelling, nah pas di situ aku kaget, loh, oh ternyata dasar dari storytelling ini, ekstra storytelling ini itu bahasa Indonesia gitu, bukan bahasa Inggris. Jadi Dan lebih mudah dong ya. iya benar-benar. Terus bahasa bahasa Indonesia kan, berarti di sini basicnya adalah mendongeng. Kita terjun di dunia anak seperti itu, karena kan emang ada kurikulum yang mengharuskan kita nanti ada yang mendongeng gitu ternyata. Nah, di situ di sini diajar dari mendongeng itu tadi gitu. Yang awalnya dikira bahasa Inggris ternyata bahasa Indonesia. Terus mendongeng kita diajarin mendongeng dengan teknik-teknik dan praktik-praktiknya seperti itu. Karena di awal pembelajaran ini itu kita hanya dikasih sedikit teknik terus kita disuruh latihan sendiri gitu. Waktu itu awal pertama kali masih ingat awal pertama kali ekstra pertemuan pertama itu yang kita disuruh menceritakan kegiatan kita dari pagi sampai kita saat ada di ruangan itu gitu. Jadi kita diimplementasikan secara iya langsung gitu, ya? benar-benar.
kan biasa orang kalau nggak percaya kan dia kan tutur bahasanya kan ada yang bahasa Jawa, ada yang benar bahasanya sekali. sendiri gitu, ada yang bahasa Indonesia. Iya. Nah, kan ada rasa gugup dan groginya karena kita dihadap sama teman kita gitu. Kita bercerita di depan teman kita secara bergantian seperti itu. Jadi kita udah diolah untuk percaya diri dulu dan mengolah kata gitu. Terus akhirnya pertemuan selanjutnya kita diajar teknik lagi. Pertemuan selanjutnya kita disuruh membuat kerangka. Terus pertemuan selanjutnya baru kita disuruh membuat teks. Baru kita nanti ada di video gitu. Nanti ada kita suruh video diri kita sendiri. Nah, saat itu waktu minggu keberapa gitu, itu aku di calling sama ada anak Hima angkatan 2019, Kak Faiza. Itu menghubungi saya, disuruh ikut lomba mendongeng seperti itu. Dari situ ya? Iya, sama Kak Hilmi juga. Nah, terus aku langsung bilang ke Kak Hilmi, Kak, aku disuruh ikut lomba nih, gitu. Oh iya nggak apa-apa gitu. Kemarin emang Bu Susi kalau nggak salah itu merekomendasikan katanya suruh cari anak dari video itu Kak Faiza itu suruh ambil dari video yang kemarin itu ada tugasnya itu. Nah, terus akhirnya Kak Faiza pilih. Nah, itu tadi. Terus perasaan pertama ya pastinya kaget. Yang kedua takut, gugup, cemas, khawatir dan lain-lain. Karena nggak mungkin nih aku gitu. Aku bisa. Maksudnya nggak bisa aku mendongeng kayak gini. Kok malah diikutin lomba gitu. Jadinya Tapi dari situ bisa mencoba iya, akhirnya. nah maksudnya kayak gitu. Jadinya dengan kita mencoba, kita berani, akhirnya apa yang kita nggak tahu, apa yang kita takutkan itu malah lebih menghasilkan seperti itu. Terus akhirnya aku lomba di situ, terus 1 bulan pengumuman, akhirnya itu tadi nggak disangka ya, terus akhirnya dapat juara seperti itu. Dan yang aku bilangin, aku kabarin pertama itu Kak Hilmi langsung Sebagai iya tentor ya? iya sebagai tentor tentunya. Jadi ada pengumuman di situ ada namaku, langsung aku beritahu ke Kak Hilmi Itu tuh. kalau boleh tahu juara berapa ya Kak? Juara 2 tadi Di se-Indonesia. seluruh Iya. Indonesia. Wah keren sekali ya. Kak Lintang sudah menyabet juara 2 se-Indonesia. Untuk isi dan judul dari cerita yang kakak bawakan sendiri itu apa sih? Untuk isi dan judul ya, karena gini, ketentuan dari lomba itu nggak boleh ambil, nggak boleh copy ya. Jadi Nggak boleh copy dari luar. iya nggak boleh copy dari luar gitu. Karya Jadi aku sendiri. iya karya sendiri, itu cover buat sendiri, kerangka buat sendiri, judul juga teksnya juga buat sendiri. Judulnya waktu itu Selamatkan Aku, dan di sini aku ambil tema fabel karena hewan ini juga bergerak ikut ya, dia bisa bersuara. Jadi di situ di teksnya itu tokohnya itu ambil hewan, petani sama rakyat, dan rakyat ini sebagai backingan aja gitu. Seperti itu. Karena lombanya ini kan online ya. Nah, online jadinya rasa gugup dan apa ya kayak takut gitu masih bisa dihilangin gitu karena ini online jadi kita video sendiri gitu. Kalau untuk isinya tadi mengisahkan tentang apa? Mengisahkan tentang karena Selamatkan Aku di sini Selamatkan Aku ini maksudnya itu kita harus menjaga lingkungan. Nah, biasanya kan ada nih orang yang ngawur tuh, tebang-tebang pohon untuk kepentingan pribadi. Iya, Ada yang tebang-tebang sembarangan kan. Nah, yaitu karena kita kan nggak tahu di situ di hutan itu masih banyak fauna-fauna dan satwa-satwa yang apa ya yang harus tempatnya itu di situ gitu loh. Terus manusia dengan cerobohnya, dengan seenaknya sendiri, terus menebang demi kepentingan sendiri, terus Mengisahkan tentang lingkungan gitu lah ya. mengisahkan tentang lingkungan, terus jadi kan rusak kan nanti, terus kena imbasnya sendiri seperti itu. Fabel sendiri kan itu untuk anak-anak ya, jadi sangat cocok sekali buat Iya, karena storytelling. namanya juga mendongeng kan, Dongeng, kita iya. di dunia anak seperti itu. Iya baik. Nah, sesudah perlombaan tersebut, sekarang kesibukannya apa setelah perlombaan?
Kalau kesibukan mungkin nggak sibuk-sibuk banget ya. Tapi mungkin aku ikut ke ini. Setelah ada lomba itu aku diajak Kak Hilmi untuk masuk ke Kampung Dongeng Surabaya. Nah, di Kampung Dongeng Surabaya ini kan karena Surabaya dan Sidoarjo itu deket dan Sidoarjo belum ada kampung dongeng, jadinya Kampung Dongeng Surabaya Sidoarjo seperti itu. Cakupannya luas ya berarti. Iya, nah di Kampung Dongeng Surabaya ini kita banyak event-event atau acara-acara yang kolaborasi gitu. Seperti ya kalau ada acara anak atau event-event gitu, kita kan mendongeng di sana, pembawa acara, terus MC, terus ya kita mendongeng di sana dengan acara anak atau event-event yang berhubungan dengan anak gitu. Iya. Nah, ini untuk mahasiswa PGSD yang ingin ikut storytelling nih, boleh tanya-tanya langsung ke Kak Lintang ya. Ya silakan, nggak Oke. apa-apa. Nah, ini kan Kak Lintang banyak ikut perlombaan juga ikut itu tadi kan ya. Gimana sih Kak caranya memanage waktu Kakak eh kayak tentang kuliah sama ikut perlombaan dan kegiatan yang begitu menyibukkan gitu. Gimana cara memanage waktunya? Kalau waktu alhamdulillahnya gini kan di PGS karena ini ekstra ya, ekstra wajib. Jadi waktunya itu di luar jam perkuliahan. Jadi ada hari sendiri yang memang diwajibkan untuk ikut. Jadi nggak ikut di perkuliahan seperti itu. Jadi ya mudah. Jadi nggak terlalu mengganggu ya. Iya, benar. Nah, Kak Lintang sendiri kan ikut storytelling nih. Boleh nih dicontohin ke teman-teman sobat PGSD Oke. memperagakan. Memperagakan tapi nggak bawa boneka Ya, ini. ini boleh ini pakai pulpennya ini. Oh, pakai Pulpennya ini ngomong gitu. oke. Boleh pakai pulpen atau pakai handphone ini Oh dua gitu. gitu. Iya, iya, iya. Ya, boleh. Atau Oh iya, boleh, bisa ya, boleh. boleh ya. Boleh, boleh silakan. Ini ibaratnya bonekanya ya. Ya. Halo, nama aku Acil. Oh, halo Acil. Oke, Acil. Halo teman-teman. Aku tumbuhan warna ungu ya ini. Iya, aku tumbuhan warna ungu. Buat teman-teman semua, kalau mau kalau mau merawat aku, yang baik ya, jangan diputus-putus, jangan ditebangin sama teman-teman aku. Jadi dirawat ya aku. Oke, seperti itu ya teman-teman. Bagus sekali ya, itu storytelling dari apa? Tanaman. Oke, terima kasih Kak Lintang sudah berbagi sharing-sharing kepada Sobat PGSD. Nah, untuk mahasiswa PGSD atau Sobat PGSD, jangan lupa selalu produktif agar seperti Kak Lintang. Nantikan podcast selanjutnya dengan narasumber yang berbeda, tentu saja dapat menginspirasi Sobat PGSD semua. Bye.